kanthi wontenipun Pondok Pesantren Usia Senja Guairo menika sakmangke wonten lan kathah mumpangatipun tumrap para jamaah ingkang wonten ing sakiwa tengenipun ingkang tebih kemawon sami kasdu kersa kepengin tindak wonten ing mriki menapa malih ingkang sakiwa tengenipun saking pondok pesantren menika. Pramila saestu menika minangka pemut dumateng kula lan panjenengan sedaya kanthi wontenipun pondok pesantren Usia Senja Guairo menika mugi-mugi dados papan kangge ngangsu kawruh. Mulai babat alas niku kira-kira sekitar tahun 2016. 2016 sakniki tahun pinten? 2025. Berarti pun pinten tahun? 9 tahun, Masya Allah. Dirangkul dan digandeng Ustadz Anan untuk ikut bisa bareng-bareng lah. Kulo nopo meniko babat alas tengriki. Kulo masuk pertama kali di sini itu wujudnya niku hutan. Semuanya niku hutan semua. Itu kulo membersamai beliau sudah 9 tahun sejak 2016. Ustadz Anang, ngapunten. Sebuah yayasan, sebuah pondok pesantren yang berdiri sudah lama. Kulo persani kita lihat semuanya kondisi teng Gua Hira menika. Sejak dari bangun jiwa kemudian ke sini ada tanah yang luas, kemudian dibangun berbagai macam gedung kados mekaten, masjid juga luar biasa. Ngapunten. Sejak awal kali Gua Hira menika dilahirkan utawi dicetuskan oleh Ustadz Anan pada saat itu tentu saja uang sedekah itu miliaran yang masuk ke pondok pesantren. Otomatis menika sangat terasa dan dirasakan oleh masyarakat. Sing waune riki banjir sakniki jenengan mandhap teng riki semua kondisinipun sampun sekeca sedaya. Ada atau tidak Ustadz? Karena jenengan sing luwih awal ketimbang kula. Satu pondok, satu yayasan dibangun sejak lama niku tidak hanya fasilitasnya yang luar biasa, tapi apa? Tapi kesejahteraan ustate, mobile ustate dan lain sebagainya itu sama seperti kondisi lingkungan gedung yang luar biasa besar niki. Jenengan sing luwih dhisik ketimbang aku. Men niki sing wong-wong niki men do ngerti. Nggih Mas Iwan, masyaallah. Leres ya. Dari 2016 ketika saya diajak Ustadz untuk survei ke tempat ini, ketika itu Masya Allah Ustadz hanya punya uang 2 juta untuk persekot tanahnya, sementara untuk pembayarannya belum ada uang sama sekali. Masya Allah, atas pertolongan Allah semata, maka kemudian tanah ini bisa dibebaskan Bapak Ibu rahimahullah melalui wasilah ada satu kolega dari Ustadz Anan yang kemudian mesakne dengan Ustadz ya, masa Ustadz mau jual rumah untuk beli tanah yang tanah itu nanti digunakan untuk kemanfaatan masyarakat banyak dengan didirikan pesantren. Maka saat itu kemudian saya menjadi saksi mata Mas Iwan bagaimana kemudian proses terjadinya pembelian tanah ini, pembebasan tanah ini, Masya Allah. Dan kemudian seiring berjalan waktu, tanah sudah terbeli, persoalan baru muncul Bapak Ibu rahimahullah. Ustadz Anan juga pun tidak punya duit untuk membangun. Bagaimana kemudian setelah pembebasan tanah, kemudian yang persoalan selanjutnya kan membangunnya bagaimana. Bapak Ibu bisa bayangkan tidak ada uang, tapi mau membangun. Tapi sekali lagi qadarullah, alhamdulillah atas izin Allah, pertolongan Allah datang satu persatu, para donatur mendekat membantu. Karena tahu bahwa pesantren ini dibangun dan didirikan untuk kemanfaatan bersama dan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, wabil khusus di wilayah Kalibawang dan selanjutnya juga pada seluruh kaum muslimin pada umumnya. Nah Bapak Ibu rahimahullah, dari donasi-donasi yang masuk, alhamdulillah kita hitung kemarin, kita laporan pajak Bu, total sudah ada sekitar 9 miliar dari seluruh aset yang kemudian kita laporkan ke kantor pajak. Tetapi Bapak Ibu rahimahullah, benar sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Iwan atau Kang Iwan, bahwa Ustadz hidupnya tetap sederhana. Beliau Bu, punya motor Rebel itu bukan pembelian dari, ngambil dari uang sumbangan Bu, bukan.
motor Rebel beliau yang harganya ditawarkan sekarang ini 120 juta, itu pemberian dari orang. Pemberian dari jamaah. Pemberian dari jamaah. Masya Allah. Saya saksi mata juga waktu itu. Kemudian juga beliau, nyuwun sewu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada yayasan, kalau ada pesantren ataupun yang bergerak di bidang kegiatan sosial yang sudah bertahun-tahun dengan aset yang sekian miliar, ini sekali lagi Bapak Ibu, biasanya mereka sudah ada mobil yayasan, operasional dan sebagainya. Tapi Ustadz tidak mau mengambil Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk nilai kemudian itu dibelikan kendaraan, apalagi untuk kepentingan pribadi. Mungkin kalau yayasan juga sebenarnya butuh yang sudah banyak memberikan kemanfaatan. Kemarin kita bakti sosial dengan kurban, kemudian juga kajian-kajian semacam ini, kemudian juga kita selenggarakan pesantren dan sebagainya. Itu insya Allah memberikan kemanfaatan yang luas dan juga dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana Mbak Menawi Pak Lurah kemarin menyampaikan sambutan waktu kurban kemarin ya. Beliau menyampaikan terima kasih sekali pada pondok ini dan sebagainya. Dan sekali lagi kami sampaikan, Ustadz Anan itu benar-benar istilahnya beliau ya kondisinya sama seperti dulu sebelum membangun dengan sesudah membangun. Masya Allah. Kita melalui rekoso saiki karena saya tahu persis beliau rumahnya di Bangun Jiwo, rumahnya beliau di Bangun Jiwo. Kalau kesini itu tak pikir ya kudune iso nek 9 miliar iki nggo tuku mobil sijian Alphard 10% lah. Tapi ternyata itu juga tidak mau. Maka apa? Kula kinten dengan penjelasan tadi, kita semuanya tahu bahwa apa yang diperjuangkan pondok pesantren ini murni 100% hanya untuk kemaslahatan jamaah, kemaslahatan umat, dan Ustaz Anan hanya nunggu ridhonipun Gusti Allah yang nanti akan dibalas di akhirat kelak. Allahumma. Makanya nanti kita insya Allah akan tutburi, kita bareng-bareng Ustaz Anan di depan jenengan nopo tengarep dhewe mboten napa kula tak telesep teng burine niki. Ngeten niki kita bareng-bareng nanti insya Allah bisa masuk surga Gusti Allah karena kita melakukan sesuatu tanpa pamrih. Karena kula beberapa kenal pondok pesantren yayasan di berbagai tempat niku fasilitas mereka duwe ambulan dhewe, kepala yayasan duwe mobil dhewe, tapi nek ning kene pimpinane malah dol motor gitu. Sing tak gumun niku enggak cuman motor, pedang we didol. Kula pengen dengan cerita yang ini Bapak Ibu semua mohon untuk bisa rawuh sini dengan tulus ikhlas. Ayo bareng-bareng kita makmurkan, ayo bareng-bareng kita bersama-sama mendapatkan ridho Gusti Allah. Untuk nantinya kita akan mendapatkan kemenangan kabeh masyarakat mriki, bareng-bareng bisa bersama Ustadz Anan kita mendapatkan pertolongan minum di Telaga Kausar dan masuk surga Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saatnya kita panggil beliau untuk memberikan tausiah, Mas Aziz. Hakikat kaya itu memberi, bukan banyaknya harta. Hakikat kaya itu suka memberi, bukan banyaknya harta. Wong sugih niku hakikatnya sing suka memberi. Wah nek banyak hartane ora gelem kaya ini ku wong kere. Wong larat. Hakikat sukses itu bermanfaat bagi orang lain, bukan besarnya kekuasaan, bukan tingginya jabatan. Anak itu sukses kabeh, dadi menteri, dadi bupati, dadi manajer, dari iki. Hakikat sukses itu bermanfaat bagi orang lain, bukan tingginya jabatan, bukan besarnya kekuasaan. Jangan silau dengan besarnya kekuasaan, tingginya jabatan. Apalagi kalau ia tidak memberi manfaat kepada orang lain, kepada rakyatnya, malah menimbulkan kerusakan. Niku bukan orang sukses.